Ini selalu jadi bahasan dan jadi pertanyaan publik begitu ya. Kira-kira kemana arahnya Pak Jokowi nanti langkahnya begitu. Karena kalau kita lihat pembicaraan mengenai Pak Jokowi pasti nggak habis-habis. Kita buka sosial media di X misalnya, di situ ada. Kita buka TikTok, di situ juga ada. Nonton TV, Pak Jokowi lagi bahasannya. Nah, untuk bahas lebih jelas lagi kira-kira arah Pak Jokowi akan kemana, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah ada di Zoom ya. Ini yang di studio terlebih dahulu ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Putri. Selamat pagi pemirsa TV One. Berikutnya ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mas Reza, Mbak Put. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Arya Budi, analis politik Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Arya. Bang Arya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Kalau Mas Gun-Gun sendiri melihat, ini arahnya mau kemana sih Mas? Kalau saya lihat ya Pak, gini, tradisi partai politik di Indonesia ini kan batasan afiliatifnya kuat pada sosok. Contoh ya, misalnya Demokrat dan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo. Jadi rasa-rasanya sulit bagi Pak Jokowi bergabung dengan partai yang batasan afiliatif terhadap figurnya itu terlalu kuat. Makanya pilihannya kenapa misalnya Golkar, kenapa pilihannya PSI gitu. Karena Golkar itu kan banyak pemain bintang tapi tidak ada satu yang betul-betul menjadi tokoh utama. Semua bisa kemudian menjadi tokoh. Posisi strategisnya kan lebih berpeluang begitu ya? Iya, karena rata-rata partai di Indonesia tradisinya group think ya, kuat sekali pada sosok. Termasuk PDIP dengan Bu Mega. Nah, PSI saya lihat kecenderungan 2 pemilu terakhir ini kan bandul politiknya semakin mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, kan begitu. Sehingga kemudian bisa jadi menjadi satu di antara opsi. Saya katakan jangan membaca cepat apa yang disampaikan secara lisan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena harus dibaca juga konteks dinamis, isu yang berkembang, sama aksi reaksi di antara elit utama di antara partai-partai. Termasuk menghidupkan tadi, Joman, Bang Andi sampaikan, opsi ketiga bisa aja the best alternatif, kemudian mendirikan partai baru. Kenapa kemarin menurut saya muncul pernyataan singkat, ya, sangat singkat, meskipun itu bisa jadi sinyal, ya ada penyebutan PSI. Saya PSI aja lah gitu ya. Ya itu menurut saya bisa dimaknai juga sebagai testing the water. Ya. Soalnya Kongres PSI kan Juli. Kalau dibilang terlalu cepat ya emang waktunya udah dekat lagi nih, gitu kan? Iya betul. Jadi itu jadi juga uji reaksi publik. Karena kalau misalnya apakah mungkin, karena kalau kita kategorikan di antara 3 tipologi partai, PSI ini kan masuk kategori sales oriented party. Dia bukan product oriented party dan bukan market oriented party. Jadi posisinya ada di yang ketiga ini. Karena dimulai dari market intelligence baru product design. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat masih bisa dimasuki gitu. Karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan strategis partai untuk besar, belum ada figur, meskipun kan dari awal PSI katanya tidak bergantung pada figur kan gitu ya. Tetapi kan ada, saya lihat ada adjustment di situ ya kan, dengan mulai menjadikan Pak Jokowi sebagai kekuatan rujukan. Termasuk image partai anak muda juga nanti akan bergeser begitu kalau misalnya Pak Jokowi jadi ketum kan misal. Kalau itu sudah bergeser sejak membolehkan usia di atas 40 tahun. Kan ada, kalau kita lihat dulu awalnya di bawah 40 tahun. Kan sudah berubah. Artinya memang sudah mengalami metamorfosis ya. Menjadi partai yang sama-sama membutuhkan market elektoral baru di luar anak-anak usia muda. Oke, yang cukup menarik tadi Mas Gun-Gun bilang bahwa testing the water begitu ya. Kalau dari cara komunikasi Pak Jokowi sejauh ini memang seperti itu kan? Iya, itulah makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Apa yang disampaikan harus dibaca konteksnya. Kemudian harus dibaca juga bandul aksi reaksi di antara elit. Nah, kalau 3 faktor itu dibaca, kita tidak bisa membaca pernyataan Jokowi linear akan ke PSI berarti simpulannya PSI gitu. Gun, kalau melihat ini, apakah ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan atau sebetulnya ini manuver untuk menjaga legasi politiknya Pak Jokowi? Saya kira yang pertama tuh yang lebih tepat ya, mengonsolidasikan kekuatan bukan kekuasaan. Karena dia tidak lagi punya authority, tapi dia punya power. Nah, proses mengonsolidasikan power itulah yang kemudian diupayakan sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan tentu
teman-teman relawan yang selalu setia mendukung Pak Jokowi. Saya lihat begini, ada kebutuhan strategis ya bagi Pak Jokowi dan bagi partai seperti PSI. Dan itu menjadi bisa berpotensi mutual benefit bagi keduanya. Yang lebih butuh siapa? Dua-duanya butuh. Tapi kalau lihat proporsi ya tentu PSI juga butuh figur kuat kan. Masalahnya adalah apakah kemudian akan berlabuh di PSI, kan itu aja persoalannya. Bagi saya setuju dengan Mas Arya tadi. Kalau misalnya partai bertumbuh mengonsolidasikan diri dengan basis yang profesional, meskipun tentu tanda tanya profesional dalam konteks pelembagaan politik di Indonesia, itu harus kemudian melepaskan diri ya dari tergantung kuat pada figur sebenarnya. Konsolidasi berbasis kaderisasi, berbasis optimalisasi peran itu yang harusnya dikedepankan. Tetapi kemudian kalau pilihannya adalah kebutuhan figur itu memang niscaya adanya dalam konteks menguatkan ya dukungan pada institusi partai terutama di market elektoral, ya selalu ada kebutuhan figur yang menonjol. Betul. Untuk kemudian menarik atau menjadi magnet elektoral. Nah disitulah PSI menurut saya memosisikan Pak Jokowi gitu ya. Nah kalau kemudian kita lihat apakah ini aksi Pak Jokowi tadi disebut front stage, ya memang ini permainan front stage ya, namanya impression management, manajemen kesan, bahwa harga kesepadanan politik Pak Jokowi itu masih di ranking di top of mind publik, kan begitu. Nah kalau harga kesepadanan ini juga dianggap oleh elit, maka itu akan jadi testing the water bagi mereka yang bereaksi atas pernyataan itu. Sebut aja partai mana yang nanti kemudian berupaya memberi stimulan juga kepada Pak Jokowi untuk oke, kita berkomunikasi. Istilahnya itu dalam komunikasi politik ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Membuka area untuk melakukan proses komunikasi negosiasi. Oke, berarti artinya Anda bisa mengatakan target Pak Jokowi ini lebih ke politik harian kah atau negarawan? Ya, kita tidak bisa melepaskan dua sisi ya dari mata uang yang sama. Jadi politik ideal dan politik praksis yang tadi disebut dalam bahasanya Mbak Putri harian gitu ya. Ya itu sesuatu yang tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalnya kebutuhan Pak Jokowi hari ini banyak sekali pressure ya. Coba Anda perhatikan hampir setiap hari mulai dari ijazah, mulai dari banyak kebijakan dipertanyakan, ya skripsi. Belum lagi misalnya nanti akan presiden dua periode itu akan banyak sekali bolong-bolong yang tentu penting bagi Pak Jokowi dan teman-teman Joman untuk kemudian melakukan proses mekanisme pertahanan diri, kan begitu bukan ya? Bukan hanya teman-teman ya, tapi kan juga eksistensi dari putranya yang saat ini sebagai wapres, mungkin menantunya yang saat ini jadi gubernur. Siapapun yang ada namanya politik asosiatif dengan Pak Jokowi, putranya atau misalnya timnya atau mereka yang pernah kemudian berhubungan secara politik maupun profesional dengan Pak Jokowi, itu semua pasti menjadi bagian ya dari ritme pusaran opini publik hari ini dan ke depan. Gitu. Oke, kita beralih ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mungkin tidak kalau sebenarnya ini isu yang saat ini bergulir soal Pak Jokowi akan menjadi atau masuk ke dalam partai politik ini adalah reaksi atas kedekatan PDIP dengan Pak Prabowo yang belakangan ini semakin erat? Tidak langsung sebagai reaksi, tetapi harus dibaca dalam satu spektrum. Ya, kalau reaksional terhadap itu menurut saya tidak. Tapi dalam konteks spektrum lebih luas bahwa Jokowi harus menghidupkan, selalu menghidupkan yang disebut dengan harga kesepadanannya di market, terutama dalam konteks opini publik Indonesia, itu menurut saya yang dilakukan Pak Jokowi. Oke, terima kasih banyak Bang Aswan, Mas Gun-Gun, Bang Arya sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.